yang naratif ya. Nggak kelihatan ya Mbak Eka ya. Mbak Eka nggak pakai laptop sih, pakai HP ya ini ya. Itu masalahnya. Terus gimana, nggak kelihatan berarti? Masih bisa terbaca nggak? Coba yuk dibaca yuk. Artinya apa? Itu bacanya bukan amus ya, amuse. Amuse. Oke, to amuse. Amuse itu artinya menghibur ya. Untuk menghibur. Ya, makanya kan Anda pernah dengar ini enggak? Nggak tahu, mungkin Anda pas jalan-jalan ke Taipei atau kemana gitu ya, kemudian Anda baca amusement park, pernah dengar nggak? Pernah ya. Nah, jadi amusement itu dari kata dasar amuse sebetulnya. Nah, amusement itu artinya taman hiburan. Taman hiburan. Nah, taman hiburan. Nah, kalau to amuse artinya menghibur. Untuk menghibur. Jadi apa artinya, fungsinya naratif itu apa? Jadi to amuse artinya fungsi naratif teks itu untuk menghibur ya, to amuse untuk menghibur atau mengentertainment. Entertain itu juga menghibur juga ya. Ya, entertain, amuse itu sama ya. And to deal with, dan berkaitan dengan. Deal with itu berkaitan artinya. Deal with itu artinya berkaitan dengan. Berkaitan dengan pengalaman ya, yang aktual, yang nyata. Vicarious itu artinya ya maksudnya sudah terjadi ya, sudah terjadi in different ways. Dalam berbagai macam cara yang berbeda. Nah, misalnya apa? Misalnya bisa dalam bentuk fabel, ini loh yang bawah ini ya. Jadi ceritanya itu bisa bentuknya fabel, bisa bentuknya superhero, folktale ya, dan seterusnya. Kalau fabel itu apa? Cerita tentang apa? Jadi fabel itu cerita naratif ya, teks naratif di mana tokohnya itu binatang ya. Jadi si tokohnya misalnya kayak kancil mencuri timun. Nah, itu kan. Jadi kalau cerita itu kan tokoh utamanya adalah ada kancil, ada Pak Tani gitu kan. Nah, itu fabel. Nah, kalau superhero ya berarti ya misalnya kayak Gatot Kaca gitu kan, Superman gitu. Nah, itu
superhero. Kemudian folktale itu dongeng, ya, cerita rakyat. Misalnya kayak apa, Timun Mas, ya. Nah, itu folktale, itu seperti Malin Kundang. Kemudian bisa juga bentuk lainnya adalah adventure. Adventure itu apa, petualangan. Jadi cerita naratif tapi bentuknya petualangan, ya. Kemudian ada science fiction, ya. Science fiction itu cerita fiksi yang hayalan, ya, cerita hayalan fiksi tapi itu ada kaitannya dengan science. Itu banyak itu yang film-film di bioskop gitu kan, yang antara fiksi dan science digabungin. Itu apa ya contohnya ya? Ya pokoknya antara film fiksi dan science digabungkan, ya, itu bisa menjadi sebuah naratif teks. Kemudian fantasy, misalnya kayak yang terkenal itu Harry Potter itu, ya, itu fantasy itu. Kemudian legend juga termasuk. Legend itu berarti cerita mengenai terjadinya sebuah tempat, ya, misalnya kayak Danau Toba itu, ya. Danau Toba itu Malin Kundang bukan sih? Enggak ya, lain ya. Oh, Sangkuriang, ya. Ya. Nah, itu legend itu seperti itu. Nah, ini beberapa cara, ya, different way-nya itu untuk menceritakan mengenai naratif, ya. Nah, kita kalau lihat cerita-cerita tadi yang kita sebutkan kayak Kancil mencuri timun, Malin Kundang dan lain sebagainya, itu kan tujuannya untuk menghibur, ya kan, to entertain, ya, to amuse. Nah, itu adalah fungsi dari naratif. Lalu berikutnya adalah strukturnya. Ya, terima kasih Mbak Eka. Terus berikutnya adalah strukturnya, ya, struktur atau susunannya. Kalau kita nanti buat cerita naratif itu harus ada strukturnya, ya. Yang pertama orientation. Nah, di dalam orientation ini kita harus menceritakan mengenai atau kita memperkenalkan misalnya scene-nya, ya, kejadiannya di mana. Kejadiannya di mana? Scene itu artinya kisahnya itu terjadi di mana? Scene-nya. Kemudian kita juga memperkenalkan tokohnya, partisipan itu maksudnya karakter dalam cerita itu. Jadi kalau dalam naratif itu pasti ada tokoh, ya, yang diceritain siapa. Jadi salah satu ciri-ciri dari naratif teks itu harus ada tokohnya. Partisipan itu karakter atau tokohnya. Nah, itu yang pertama. Jadi orientation itu Anda perlu ceritakan kejadiannya di mana, kapan, ya, tokohnya siapa. Itu di orientation. Terus yang kedua adalah complication. Nah, ini baru Anda cerita mengenai masalah yang terjadi apa gitu, ya. Ya, cerita itu masalahnya di mana. Nah, Anda cerita di complication. Nah, lalu yang ketiga resolution. Resolution ini, nah, akhirnya gimana, ya kan, ceritanya itu seperti apa akhirnya, endingnya apakah happy ending atau sad ending, ya, better or worse, ya, kejadiannya akhirnya bisa lebih baik, bisa lebih jelek. Nah, ini adalah struktur dari generik. Ini minggu depan saya kasih tugas loh, ya, menceritakan mengenai membuat naratif teks. Sampai di sini paham nggak mengenai naratif teks?
Oke, ya. Nah, supaya lebih paham lagi, ini saya bawakan contoh ini. Ada contoh cerita, ya, cerita naratif. Selain Mbak Eka dan Mbak Dona, Mbak yang lainnya ada mic nggak? Maksudnya kalau ada saya minta tolong Anda untuk bacakan gitu loh. Ini Mbak Kesisa nggak bisa, Mbak Susanti juga nggak bisa. Oke, untuk mbak-mbak yang di sini ya, saya dan nanti mungkin yang tidak hadir disampaikan juga. Anda kan belajarnya online, ya. Nggak bisa kok Mbak Susanti ini loh, saya kliknya nggak mau. Anda kan belajarnya online. Ketika Anda itu memutuskan untuk ikut KBC, harusnya Anda sudah siap. Ya, paling enggak Anda nyiapin laptop gitu loh. Ya. Usahakan Anda siapin laptop gitu loh. Nah, ini kan masih awal semester ini. Anda nggak rugi kalau beli laptopnya sekarang. Jangan nanti sudah kelas 3 Anda baru beli. Kelas 12 maksudnya Anda beli laptop. Rugi, sudah mau selesai soalnya. Nah, buruan Anda siapkan, ya, nabung untuk beli laptop. Ataupun kalau misalnya Anda nggak mau beli, ya Anda boleh pinjam temennya, ya, yang punya boleh dipinjam dulu untuk kelas. Ya, tapi ada baiknya lah Anda punya sendiri kan, daripada Anda pinjam teman kan. Apalagi sekarang kan laptop juga boleh dikatakan menjadi kebutuhan, bener ya? Ya nggak sih? Ya, kalau untuk pelajar seperti Anda yang belajar gini kan, satu kebutuhan, ya. Jadi ya nabung dulu, ya, nabung dulu. Nanti boleh kemarin siapa ya yang tanya, sepertinya Mbak Eka ya, siapa ya? Kemarin ada yang tanya juga, Mbak siapa itu? Online nggak ya Mbak Eca ya? Mbak Eca itu Mbak Eka ya? Bener ya? Oh ya. Jadi iya, bagus ya. Mbak Eka bulan depan sudah punya laptop berarti ya. Nah, kan enak Anda belajarnya kan, ya. Kalau pakai HP, waduh, lihatnya kecil-kecil ya kan. Lihatnya kecil-kecil, nggak kelihatan. Kalau pakai laptop enak. Ya, lihatnya belajarnya lebih jelas. Oke, ini Mbak Susanti nggak bisa loh ini. Mbak Susanti nggak bisa ini, head mikrofonnya nggak bisa nih. Nah, ini bisa nih kayaknya. Sekarang sudah bisa. Lagi muter-muter. Nah, cek 1 2 3. Ya. Oke, good. Oh, berarti itu headsetnya ada rusak itu. Halo. Oke. Yes, yuk tolong Mbak Susanti. Mbak Susanti nama aslinya siapa ya, Mbak? Halo. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, suaranya putus. Nggak kedengaran, hilang. Mbak Kesisa nggak ada mic ya?
bisa. Oke, nggak bisa nih kayaknya nih. Iya, masalah sinyal ini Mbak Susanti ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya minta tolong Mbak Nesa ya, Mbak Dona untuk bacakan lagi Mbak. Tolong Mbak. Trifulis Sans. Yuk. Halo. Tes 1 2 3. Halo, halo. Tes. Mbak Nesa. Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Loh, kok nggak bisa? Tes ya. Halo. Ya, oke. Mbak, tolong dibacakan, Mbak. Enggak, Mbak. Sebentar. Yang kiri dulu, yang di bawah gambar dulu. Itu ceritanya. Diterjemahkan langsung, Mbak. Ya, suaranya putus. Kayaknya koneksinya Mbak Nesa atau punya saya ini yang tidak baik nih. Halo. Aduh. Ya, oke, udah kedengaran lagi. Ya, tolong Mbak diterjemahkan, Mbak. Bapaknya kaya ya, a rich man. Tahun itu kota. Oke, terus paragraf kedua.
Iya, oke. Iya, halo halo. Tadi agak keliru di sini ya. Maksudnya gini loh. Mana tuh? I started with nothing and made a fortune by working hard. Itu maksudnya gini. Saya memulai semuanya itu dari nol gitu ya, with nothing itu maksudnya saya memulainya dari nggak punya apa-apa, dari nol gitu kan. Dan saya membuat maksudnya a fortune itu di semacam kayak keberhasilan ya, membuat keberhasilan dari kerja keras ya, maksudnya seperti itu ya. I started with nothing itu seperti itu. Oke, next paragraf ketiga. Hunter itu dari kata dasar hunt. Hunt itu berburu. Tuhan itu artinya berburu. Tuhan ya, berburu. Nah, jadi kalau hunter itu pemburu. Mm-mm, betul. Membeli apa? Gun itu tembakan ya. Dari si pemburu itu kan. Dibeli $200. Enggak, ratus betul. Kalau thousand ya, thousand ribuan. Terus paragraf berikutnya. Mm-mm. Terus, oh sebentar, yang selanjutnya saya minta Mbak Eka ya. Terima kasih Mbak Dona. Oke, paragraf selanjutnya Mbak Eka tolong dibacakan dan diterjemahkan langsung aja ya. The third son met a doctor who told him that he had itu ya, dan seterusnya. Halo Mbak Eka, yuk dibaca Mbak yang paragraf berikutnya. Nah, the third, the third son. Iya, halo halo.
Iya, terus terus. Artinya, artinya, diterjemahkan langsung aja Mbak per paragraf. Itu bacanya juga bukan meet ya, bacanya met. Oke, kayaknya Mbak Eka nggak dengar ya. Kalau Anda bisa ngomong, tapi kalau saya ngomong Anda nggak dengar kayaknya. Oke, jadi ini tadi bacanya bukan meet, bacanya met. Ya, kalau meet itu tulisannya MEET. Ya, MEET itu meet. Itu verb satunya dari met. Ya, mungkin suaranya pending ya, kayak tadi Mbak Dona juga ya, saya ngomong baru terdengarnya beberapa saat lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya bantu terjemahkan ya. Tadi saya koreksi sedikit cara bacanya tadi ya. Bukan meet ya, bacanya ini met ya. The third son met. Ya, bukan meet. Met a doctor who told him that he had a. Nah, ini Anda bisa bacanya medicine ya. Medicine atau medicine juga boleh ya. Ya, saya terjemahkan langsung aja deh. Dan anak yang ketiga ketemu dokter yang mengatakan kepada anak ketiga ini bahwa dia memiliki obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Disease itu artinya penyakit ya, bisa menyembuhkan segala penyakit. He bought it, anak ketiga itu membeli obat itu dari si dokter ya, from him. Harganya $200, harganya $200. Dan kemudian ketika the rich man, bapaknya itu ya, mendengar bahwa anak-anaknya itu telah menggunakan uangnya ya, ada yang tadi membeli senjata, membeli perlengkapan basket, ada yang membeli obat ya, dengan uang yang dia pakai, dia sangat marah. He was very angry. Terus dia bilang, what stupid sons I have. Betapa bodohnya anak-anak yang aku miliki ya. What stupid sons I have. Ini bukan pertanyaan ya. Jadi Mbak Dona ini tadi, meskipun di sini ada what ya, tapi di sini bukan kalimat tanya ya. Ya, artinya betapa gitu ya. Oh, betapa gitu ya. Oh, betapa bodohnya anak-anak yang aku punyai gitu kan. Si bapak ini marahnya seperti itu. Lalu paragraf berikutnya ya, one day the eldest son tried to shoot a fly on his father